Semua sobat ikan kalian belajar kembali lagi sama saya Michael di mycreate.talk. Halo semua sobat ikan, kembali lagi sama Michael di mycreate.vlog. Jadi di episode kali ini saya pingin ngejelasin gimana sejarahnya atau gimana permulaannya dari seorang mycreate. Jadi saya mau kasih tahu saya mulainya kapan, terus prestasi apa yang saya dapat, terus sebenarnya seluk-beluknya gimana. Nah, saya mau jelasin di episode kali ini. Saya juga udah tulis di HP karena lumayan panjang, jadi saya bakal sedikit-sedikit nyontek ya, dimaklumi. Jadi tahun 2011 itu pertama kali mulainya saya masih kuliah di United States, di Oregon. Nah, waktu itu saya ingat summer break. Nah, akhirnya saya pulang ke Indonesia dan dari dulu tuh saya udah hobi binatang. Saya udah hobi pelihara ikan. Waktu kecil itu saya ingat almarhum papa saya itu peliharanya seawater aquarium. Jadi kayak dari kecil emang udah disogohin dan saya udah sering pergi ke namanya tuh Sumenep di daerah Menteng ya kalau nggak salah, deket PI situ. Nah, terus saya ingat lagi waktu saya ulang tahun itu saya acaranya itu bukan kayak ke restoran tapi pestanya di rumah saya. Terus ada kayak kolam gitu diisi sama ikan koi gitu. Nah, ikan koinya itu harus ditangkap pakai plastik. Nah, begitu anak-anak ini bisa tangkap pakai plastik, boleh bawa ikan koinya pulang. Jadi seru banget. Jadi kayak semua orang kayak nangkep ikan koi gitu. Jadi dari kecil itu saya backgroundnya udah suka yang namanya dunia ikan, air, dunia air saya udah suka banget. Dan saya udah pelihara kayak anjing, terus saya pernah punya burung gitu-gitu. Jadi memang dari kecil basic saya udah hobi ikan. Nah, singkat cerita pas lagi pulang ke Indonesia waktu summer break itu, saya karena udah tahu mau selesai sekolah dan mau menetap di Indonesia, saya memutuskan untuk gue pengen pelihara lagi nih. Nah, pada saat itu saya mikirin saya mau pelihara binatang yang lumayan mahal. Nah, di otak saya langsung muncul arwana gitu. Pada saat itu saya belum tahu arwana itu ternyata ada banyak jenis, ada pino, ada golden dan segala macam. Di otak saya yang sering saya lihat di umum pada tahun itu arwana super red. Nah, singkat cerita saya pengen beli arwana silver. Saya bilang ke si almarhum bapak saya, saya mau beli arwana dong karena kan udah mau pulang, mau pelihara gitu-gitu. Nah, terus abis itu ternyata partner papa saya ini lagi keracunan ikan arwana. Nah, namanya Mr. Ken. Nah, pada saat itu dia bilang ke saya, Mike, tahu nggak sih ternyata arwana yang mahal itu, arwana yang bagus itu bukan arwana silver, tapi arwana super red. Lu nggak usah beli silver, ngapain buang-buang waktu gitu loh. Pada saat itu saya bener-bener nggak ada bayangan ikan arwana super red itu kayak apa. Dengan singkat cerita kita pergi ke Jalan Kartini yang dulunya itu ada toko namanya Depo Arwana. Nah, kita ngelihat arwana di situ. Harganya pada saat itu 5,5 juta. Saya ingat banget 5,5 juta tuh ukurannya sekitar 20 cm. Kita udah lihat-lihat, udah gitu kita tanya akuariumnya pun saya belum punya. Pada saat itu dibanderol dengan harga 2 juta. Jadi total 7,5 juta. Nah, pada saat itu saya nggak punya uang untuk beli ikan ini karena ya namanya anak kuliahan dan segala macamnya, dan papa saya mengajarkan untuk nyari sesuatu tuh sendiri, jadi saya nggak langsung beli. Dan singkat cerita setelah debat-debat gini-gini dan agak merengek karena masih kecil, akhirnya partner papa saya ngebeliin ikan itu buat saya. Wah, senang, saya bawa pulang, saya rawat dan segala macamnya. Bener-bener ikan ini menurut saya indah banget gitu dan seni gitu. Jadi pada saat itu saya lihat gaya renangnya tuh yang enak banget gitu loh. Nah, habis itu singkat cerita saya mesti balik lagi ke United States karena summer break saya selesai dan saya harus selesaiin sekolah. Nah, pas balik 6 bulan kemudian kan saya lulus. Nah, akhirnya setelah saya tinggal selama 6 bulan saya berharap arwana saya jadi gede banget, or paling nggak menggede, dan saya pikir akan bagus banget deh gitu. Pada saat itu saya belum mengenal kalau arwana super itu bisa merah banget sampai potensi maksimalnya. Dan di zaman itu kayaknya memang belum gitu loh, tahun 2011. Akhirnya pas saya pulang 2012 gitu.
Nah pas 2012 itu, pas saya balik, saya kaget arwana saya itu tidak bertumbuh sama sekali. Terus ekornya tuh habis, matanya itu udah ketutupan yang sekarang dikenal dengan white spot, jamur putih. Udah gitu bener-bener parah lah pokoknya intinya. Nah gitu, pada ininya kita nggak bisa cuman pelihara ikan terus kita nggak tahu cara peliharanya dan kita titipin ke orang, dan orang yang kita rawatin kita kayak beri kepercayaan besar juga gitu loh. Singkat cerita, saya cari tahu gimana cara ngebetulin ini ikan arwana yang katanya ikan ini bantet, yang katanya ikan ini jelek nggak bisa tumbuh. Saya akhirnya tetap rawat ikan itu sampai ikan itu pada akhirnya normal. Ukurannya akhirnya bisa gede lagi, saya pusmakan sampai segini. Dan akhirnya ada positifnya, jadi saya ngerti segala jenis penyakit arwana dan saya ngerti gimana cara nanganinnya gitu loh. Jadi abis setelah itu saya beli lagi ikan baru. Ikan baru itu pada saat itu saya beli dari Aro Idol. Teman-teman mungkin yang orang lama tahu si Aro Idol ini, saya beli lagi ikan kedua 5,5 juta gitu. Dengan posisi ikan yang pertama masih saya rawat gitu. Nah akhirnya saya pindah, saya kerja ke Cikarang. Saya pelihara ikan itu lumayan lama, tahu hampir setahun. Jadi hampir kayak akhir 2013. Nah, di tahun 2012 itu sebenarnya ada kontes juga. Nah, mengetahui kayak ya biasalah penghobi itu biasanya kayak ngerasa ikannya paling bagus, dan saya kuper nggak gaul ke kiri, nggak gaul ke kanan, saya nggak ngeliat ikan orang ke kiri dan ke kanan. Akhirnya saya bawa ikan itu ke kontes, singkat cerita. Nah di kontes itu begitu gue lihat ikan-ikan lain ada di akuarium, mata gue kebuka dan gue sampai melongo. Oh ternyata ikan supret itu ada yang anatominya seperti ini ya. Oh ternyata bisa merah kayak gini. Udah kayak orang kampung masuk kota gitu. Akhirnya sampai gue malu banget, gue kayak nggak mau buka ikan gue. Tapi akhirnya gue buka juga, dan singkat cerita ya udah gitu, nggak dapet apa-apa. Dan akhirnya ini membuat gue jadi bener-bener gila sama si supret ini. Akhirnya gue datengin semua pemain, semua orang yang melihara supret, jago atau nggak jago, gue datengin satu persatu ke rumahnya. Dan akhirnya gue ambil semua ilmunya, ada yang ngomong A, ada yang ngomong B, dan gue terapin. Dan akhirnya tahun depannya gue datang lagi untuk lomba. Jadi gue pergi ke Pontianak nyari ikan. Nah tahun depannya gue datang lagi lomba, itu tahun 2013 gue berhasil mendapatkan juara 1. Jadi dari nggak juara kita langsung ke juara 1 nih, kelas C, kelas small kalau sekarang. Nah terus kita belajar lagi karena dengan duit yang nggak banyak. Tahun depannya gue muncul lagi dengan kelas yang naik, kelas medium. Waktu itu nama ikannya Kratos. Kita dapat lagi juara 1 back to back gitu. Nah singkat cerita gue lakukan itu terus menerus, dan along the way ada ikan yang beberapa gue pelihara laku, dan akhirnya gue menjadi fish hunter seperti sekarang ini gitu loh. Jadi ikan pertama yang gue laku itu setelah gue juara itu ikan juara itu dibeli sama orang Singapura senilai $5.000 kalau nggak salah. $5.000 penjualan terbesar pertama gue. Nah sebelum itu gue cuman menjual satu ikan yang gue beli dari Kartini. Gue beli waktu itu nggak salah 6,5 juta, dan gue jual akhirnya di 12 juta gitu. Tapi sebenarnya along the way ini juga ada kesulitannya. Jadi nggak langsung kayak tiba-tiba kita langsung bisa jualan, langsung bisa juara. Jadi mungkin ada cerita yang gue nggak pernah ngomong ke temen-temen, dan temen-temen juga nggak bakal tahu. Jadi sebelum jualan supret itu, pada saat itu gue ngumpulin seluruh tabungan gue untuk ngebeli golden red gitu. Jadi si golden red ini ada 18 ekor atau 24 ekor gue beli secara partai. Waktu itu harganya 600 ribuan, jadi mungkin sekitar 18 jutaan ya kalau nggak salah. Itu gue beli hoping gue bisa jual ada untung gitu loh, 20% 30%. Ternyata pas gue beli dengan segala ego gue kira gue udah bisa ngerawat, dan pada saat itu ikan satuan gitu. Nah ini kan community tank. Akhirnya ikan itu satu persatu mati, dan akhirnya duit modal gue tuh habis. Jadi kayak memang pelihara kayak begini tuh kita harus terusan tetap belajar, dan kita nggak bisa berhenti di tengah gitu loh. Jadi itu salah satu kesusahannya. Terus saya juga
jual arwana ini kan ya walaupun 6 juta juga saya mesti punya kebutuhan sehari-hari untuk hidup segala macam. Pada saat itu gaji saya cuma 2,7 juta gitu. Tapi singkat cerita saya berhasil, dan ini sekarang saya posisinya adalah menjadi fish hunter untuk teman-teman yang mau bisa beli juga di gudang saya. Tapi utamanya saya menjadi fish hunter di Trash Aquatic sama RDC gitu loh. Dan sekarang saya akan ngomong pencapaian apa sih yang udah didapat, tapi saya nggak tahu ini lengkap atau enggak, tapi ini udah lumayan banyak. Jadi pencapaiannya adalah tadi yang saya ngomong, juara 1, saya juara kelas C tahun 2013, juara 1 kelas medium 2014, kita naik level, juara 6 kelas medium tahun 2015, juara 6 Aci Cup tahun 2016, waktu itu saya nemuin si Bis waktu itu, dan akhirnya setelah Bis nggak juara saya kasih ke Ronald, dan akhirnya si Bis menjadi Grand Champion di tahun 2017. Terus juara 1 kelas small di groom sama saya dan digunakan sama Trash Aquatic, nama ikannya Unwanted di Aci Cup Junior 2 2017. Terus di Desember tanggal 1 sampai tanggal 3 tahun 2017 tim kita dapat juara banyak banget. Sombong amat. Jadi kita dapat juara Grand Champion yaitu si Bis. Kita dapat first small class. Terus dapat juara 2 medium class. Terus kita dapat juara 1 extra large, juara 4 extra large, juara 1 large class, juara 2 large class, juara 4 unique class, sama juara 6 large class. Ada satu lagi, juara 6 medium class. Jadi ada 9 piala. Terus tahun 2018 ada juara lagi, juara 1. Ini saya grooming dan dipakai lagi sama Trash, yaitu nama ikannya Kakak. Sama terakhir, belum terakhir. 2019 kita yang champion di Aci Cup 2. Waktu itu ikannya saya kasih nama Charizard. Juara 4 ACB Cup tahun 2020. Dipakai lagi sama Trash. Juara Mature Champion tahun 2021 dipakai sama Trash. Juara 2 tahun 2021 di kontes PP, juara 4 kelas XL, dan di 2021 kita dapat juara 2. Sebelumnya itu zaman dulu tuh saya suka banget hunting ikan tuh, kayak ikan baru datang ke toko saya udah datang, di depo arwana saya bisa datang seminggu, bisa kayak dari 7 hari saya bisa datang 6 hari ke sana. Jadi saya suka banget dapat ikan baru gitu loh. Saya dapat first pick, saya demen banget, dan saya menguasai lapangan saya banget gitu. Nah, saya bisa pergi itu waktunya itu pada zaman dulu tuh nggak kenal waktu. Mau jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 1, jam 7 pagi. Saya pada saat itu kan single, jadi saya bisa pergi kapanpun saya mau gitu loh. Nah, akhirnya pada suatu saat, waktu itu saya dari Singapura, saya pulang tuh jam malam lah pokoknya, intinya sampai Jakarta itu jam 11, jam 12-an. Saya dikabarin sama teman saya di Kerawang, namanya Yanto, yang kalau kalian lihat di video sebelum ini ada tuh di Bogor. Dia ngabarin, Mike, gue bakal datang ikannya udah datang nih jam 12 katanya. Ikan partai dari kolam, terus gue mau jual ke lu nih. Terus gue bilang, pada saat itu kayak, oh shit, gue nggak bisa sampai telat gitu. Gue mau selalu jadi first pick kan. Akhirnya gue nyetir tuh jam 3 pagi itu. Pagi gue nyetir, jam 3 pagi. Begitu nyampe airport, gue nyetir, jam 3 pagi gue nyampe gitu intinya. Nah, akhirnya gue pilih, dan gue dapet 3 ekor ikan. Yang 2 gue jual, langsung dapet untung. Pada saat itu 25 juta, gue inget. Terus gue pulang, sampai rumah jam 5 pagi gue taruh ikannya. Dan kalian tahu nggak ikan itu siapa sebenarnya? Ikan itu adalah si barong. Jadi barong itu gue dapetin jam 5 pagi di Kerawang dari teman baik gue, si Koyanto itu. Dan akhirnya si barong ini gue pelihara. Sempat ada kesusahan juga. Bukan ada sih, banyak banget kesusahannya. Jadi si barong ini susah banget untuk beradaptasi. Jadi untuk ngelatih dia makan aja udah susah banget. Dan si barong ini loncat dari akuarium tuh 3 kali.
Jadi dia loncat, udah ditutupin tripleknya pecah, dia loncat. Udah gitu waktu gue inget banget waktu gue nonton di bioskop, ditelepon sama kiper gue, dia loncat lagi. Terus akhirnya pas dia dititipin sama Hans pada saat itu, karena gue pergi ke Bali atau kemana gue lupa, pas dikasih makan sama Hans, dia mengamuk lagi dan dia loncat. Jadi ikan ini adalah ikan yang sangat susah untuk dirawat gitu. Ini waktu itu foto Barong waktu baru datang, atau nanti bisa di zoom di ini. Nah, si Barong ini singkat cerita akhirnya walaupun susah gitu, akhirnya gue berhasil nih nge-grooming si Barong. Nah, pada saat itu dia ganteng banget nih, fotonya dan videonya ada di Instagram. Jadi kalau teman-teman lihat, si Barong tuh dulu ekornya ekor kerang dan warnanya memang karakteristiknya blok dan bodinya tuh body kotak nih, kelihatan nggak? Nah, terus abis itu si Barong setelah di grooming 3 bulan dan akhirnya udah merah banget. Singkat cerita, nggak tahu kenapa si Barong ini jadi putih kembali gitu. Jadi si Barong sebelum pas merah pun juga sempat dikunjungin sama si RDC kan, sama si Ronald pas masih ngeblok nih dan masih muda gitu. Nah, gua itu udah bilang sama Ronald, gua punya iman ya atau apa sih namanya? Gua punya harapan, ekspektasi besar kepada ikan ini gitu loh. Ikan ini pasti akan jadi GC, gue bilang, karena dengan bentuknya dan segala macamnya gitu-gitu. Tapi somehow ikan ini pas gue bawa ke kontes warnanya tuh kayak warna wortel dan akhirnya gue sedikit down. Bukan sedikit, banyak down. Nah, kalau teman-teman yang ngikutin saya dari awal, habis kontes tahun 2016 itu, saya pensiun itu setahun. Karena saya down gitu, karena kok gue nggak bisa melihara ikan sih, gue nggak bisa nge-groom ikan sampai jadi juara gitu. Padahal sebelumnya gue juara satu, tiba-tiba gue dapet juara 6 di kelas XL dan gue dapet 6 di medium gitu loh. Buat gue itu juara cuman juara 1, 2, bahkan 2 sama 3 gue nggak consider juara 1 sama champion ya gitu. Kalau gue nggak dapet itu ya menurut gue ya itu fail gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya si Barong itu diambil sama RDC. Gue bilang, tolong Nald, ini gue masih punya harapan besar sama ikan ini. Percaya sama gue deh, ikan ini bisa jadi sesuatu gitu loh. Nah, si Barong ini gue kasih RDC. Tes. Nah, dan akhirnya setelah di grooming, bener tuh si Barong itu merah. Dan akhirnya si Barong itu diganti nama jadi Berry. Karena katanya Barong itu namanya nggak internasional, Mike. Jadi diganti jadi Berry gitu. Nah, si Berry ini akhirnya kalau teman-teman tahu, dia dapat gelar Grand Champion itu lebih dari sekali. Dan akhirnya dia menjadi internet famous juga. Dan dia akhirnya menjadi international famous juga gitu loh. Dan kita nggak tahu nanti si Barong bakal laku berapa. Kalau misalnya gue sih ekspektasinya sih udah pasti di atas dari 500 juta ya. Karena GC-GC sebelumnya kita jual tuh harganya sekitar 400 jutaan gitu. Jadi ini cerita tentang ikan yang bernama Barong dan akhirnya menjadi Berry gitu. Buat teman-teman yang di rumah yang pingin hobi ini, menurut saya jangan sampai kalian takut gagal, jangan sampai kalian nggak mau belajar, jangan sampai kalian udah jago terus kalian berhenti belajar gitu loh. Nah, dari semua hobi saya ini akhirnya saya memulai niat untuk membuat edukasi supaya teman-teman bisa belajar di rumah, dan akhirnya terjadilah si mycred.vlog ini. Nah, akhirnya si mycred.vlog ini sekarang sih subscribernya ya lumayan lah, udah sekitar 15 ribu atau 16 ribu. Dan akhirnya si mycred.vlog ini, dengan mycred.vlog ini saya ketemu orang-orang yang luar biasa banget lah gitu. Salah satunya kemarin kalau teman-teman lihat, saya ketemu sama juara satunya dunia si Marcus Gideon di bulu tangkis. Dan sekarang saya dapat hadiah nih, saya dikirimin hadiah sama salah satu juara dunia lagi. Siapa orangnya, kita ikutin terus, jangan di skip videonya, nonton terus kita dapat apa. Sampai jumpa di unboxing hadiah itu. Guys, saya kedatangan paket guys. Kita unboxing bareng-bareng yuk. Ini paketnya istimewa, ini dari Pac-Man. Kalian mau tahu siapa Pac-Man? Ini dia Pac-Man. Money, Pac-Man. Nah, jadi kemarin ceritanya secara singkat, si kakak atau kakak iparnya lah itu nontonin YouTube dari kita guys.
Nah terus dia kontak, dia bilang mau kirimin hadiah karena saya lagi birthday. Nih hadiahnya, kita buka ya. Ih, maklum guys, di rumah ini nggak ada apa-apa. Guntingnya pun gunting karatan. Boleh teman-teman kalau ada yang mau ngirimin hadiah gunting. Nggak bisa not. Oke. Apaan? Nah. Wah, apa nih? Kayaknya kayak ternyata ini glove guys. Lihat nih. Jangan-jangan ini glove-nya dia. Hah? Wow, gila keren sih. Keren. Ini boleh dibuka nggak ya? Boleh lah ya. Buka. Ini sih nggak bakal gua pakai sih, walaupun gua boxing, gua kayak nggak bakal pakai ini sih. Ini kayaknya glove-nya udah pernah dipakai deh, sumpah deh. Sama dia apa ya? Tuh, ini ada bekas telapak tangannya nih. Tuh, yang paling penting adalah ada tanda tangannya dia, Pac-Man sama My Great Collection. Yeay, terus ada Happy Birthday juga. Ini keren banget sih. Ntar kita bakal bikinin tempat buat glove ini. Supaya keren gimana, ini bakal saya pajang. Dan teman-teman, kalau kita beruntung atau teman-teman bisa komen di YouTube-nya dia, siapa tahu kita bisa kasih ikan ke Pac-Man. Pakai sekali nggak apa-apa kali ya, buat kayak gaya-gayaan itu, tinju-tinju. Jadi kayak perjuangan saya selama main ikan ini ya, saya itu banyak ketemu orang yang luar biasa ya. Kemarin kan kita ketemu Marcus Gideon, juara 1 dunianya badminton. Sekarang ketemu juara dunianya tinju. Terus kita ketemu Irfan Hakim dan banyak lagi yang tidak disebutkan. Coba kita tes dulu. Nonjok apa nih? Revo aja, Revo. Revo. Yeah. Keren banget guys. Makasih ya Pac-Man ya. Nanti kita kesana bareng-bareng, kita cariin ikan yang paling bagus buat dia terus kita kirim. Nah kayak jangan di skip terus videonya, siapa tahu minggu depan kita udah kirim ikannya. Nggak tahu deh.